Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikum ad-dunya hadhihi bi khairizz zad fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadis Shadaqa Rasulullahil Karim. Jamaah Jummah rahimakumullah, pertama-tama di dalam khutbah ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan. Tidak ada orang yang seberuntung, tidak ada orang yang sebahagia, tidak ada orang yang lebih selamat daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, di dunia yang fana ini dengan bekal terbaik. Ketahuilah bahwa tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mengakhiri kehidupan dunia yang fana ini dengan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jummah yang berbahagia, di dalam menjalankan takwa itu kita berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Dia meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah berkata, apa-apa yang aku larang untuk kamu jauhi, maka fajtanibuhu, jauhilah. Dengan sekuat tenaga kita harus menjauhi larangan-larangan itu. Kita tidak boleh minum minuman keras, mabuk-mabukan. Jangan minum minuman keras. Kita tidak boleh membunuh tanpa hak. Jangan membunuh, membuli orang, menyakiti orang, itu tidak boleh. Jangan lakukan. Kita tidak boleh melakukan judi. Sekarang ada judi online yang marak, meresahkan, bahkan mengguncang perekonomian negara. Maka tinggalkan itu. Dengan sekuat tenaga kita harus meninggalkan judi-judi itu. Karena itu dilarang oleh Allah. Kita dilarang tidak boleh berzina, maka tinggalkan itu. Tidak boleh mencuri, jangan mencuri. Korupsi apalagi besar-besaran itu harus kita tinggalkan dengan segera, dengan total, dengan seksama. Itu perintah agama. Namun dalam hal perintah Nabi mengatakan bahwa apa yang aku perintahkan untuk kamu lakukan di dalam kewajiban-kewajiban beragama, maka lakukanlah sebagian dari kewajiban itu mastata'tum, apa yang kamu kuasai, yang kamu mampu. Tidak seluruhnya, karena kita tidak akan mampu melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Nabi.
Kita hanya diperintahkan minhu, sebagian saja, mastatoktum yang kita mampu. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita disuruh sholat oleh agama, oleh Allah, oleh Rasulullah. Lakukan sholat itu semampu kita. Ada saudara kita yang malu tidak bisa Fatihah. Tahu dia Fatihah itu merupakan kewajiban dalam sholat, rukun sholat. Kalau tidak Fatihah ya tidak sah sholatnya. Itu aturan fikihnya. Tapi menurut hadis ini, kalaupun kita tidak bisa Fatihah atau bacaan-bacaan yang lain atau gerakan-gerakan di dalam sholat yang diwajibkan merupakan rukun, kita tidak mampu, maka semampu kita. Kita tidak bisa sholat gerakannya bagaimana, ikuti orang yang bisa. Dia ruku ikut ruku, dia duduk ikut duduk. Semampu kita, jangan sampai meninggalkan perintah kewajiban itu. Puasa juga begitu, kita tidak mampu. Misalnya ada cara-cara lain bagaimana kita tidak berpuasa, membayar kafarah karena ada udzur tidak berpuasa. Sedekah juga begitu, zakat tidak perlu menunggu kaya. Kita miskin juga bisa bersedekah, semampu kita. Karena sedekah, zakat itu tidak dihitung dari banyaknya yang kita sedekahkan, banyaknya yang kita zakatkan, tapi yang dihitung adalah seberapa persen dari kekayaan yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan. Bisa jadi orang yang kaya sedekahnya banyak, zakatnya banyak, si miskin sedekahnya sedikit, zakatnya sedikit, tapi prosentasenya dari kekayaan miliknya si miskin ini jauh lebih banyak sehingga pahalanya lebih banyak. Jadi jangan sampai menunggu kaya, menunggu kesempatan, menunggu sehat, menunggu ada. Nah itu jangan sampai seperti itu. Lakukan apa adanya hari ini juga. Kita diperintah haji. Kalau tidak mampu ya tidak usah haji. Ngapain kita memaksakan diri dengan menjual apa saja sehingga kita menjadi miskin, menjadi beban keluarga, menjadi beban masyarakat. Lakukan semampu kita. Tetapi kita harus berusaha karena kemampuan itu tidak diukur oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita terkadang menghalangi apa yang kita pikirkan. Kita harus mengikuti akal kita untuk menunaikan perintah-perintah agama. Jangan sampai hawa nafsu kita menghalangi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama merubah mindset kita di dalam beragama. Jangan terlalu menggebu-gebu di dalam beragama. Santai saja dan kita tetap di dalam ijtihad, di dalam sungguh-sungguh melakukan agama, namun tidak perlu dengan kefanatikan sehingga kita membenarkan diri kita sendiri dengan menyalahkan orang. Karena hal itu tidak dibenarkan di dalam agama. Maka kita harus mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya mulai hari ini. Semoga kita tetap di dalam hidayah Allah, tetap di dalam Islam, tetap di dalam iman, bahkan bisa menangkat kita tetap di dalam ihsan. Amin. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma